Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan pelajaran biologi. Ya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ya, semoga masih sehat ya. Tetap sehat, tetap semangat ya. Kita sudah memasuki bulan September ya. Tak terasa jadi sudah hampir 2 bulan ya. Kita belajar bersama ya. Masih dalam situasi pandemi ya, jadi masih daring. Jadi pada pertemuan kali ini ya, saya akan menjelaskan ya terkait dengan materi bab 2 yaitu keanekaragaman hayati di Indonesia. Ya. Jadi kalau kalian tahu ya, jadi Indonesia itu merupakan negara ya nomor 2. Jadi yang memiliki keanekaragaman makhluk hidup tertinggi di dunia. Ya. Jadi yang pertama adalah Brasil ya, ada Amazon di sana. Yang kedua ya, di Indonesia. Ya. Jadi makanya kita harus banyak bersyukur ya. Kemudian juga kita perlu melestarikannya ya, supaya nanti keanekaragaman hayati tetap terjaga. Kalau saya tanya ya, misalnya di rumah kalian ya, ada nggak tumbuhan atau hewan yang kalian rawat atau pelihara ya? Pasti ada kan ya? Misalnya tanaman hias ya, yang suka berkebun. Nah, itu ya. Itu beraneka ragam tanaman ya. Kemudian yang suka pelihara hewan ya. Misalnya ada kucing ya. Mungkin yang di rumah punya burung ya, ikan ya, anjing dan lain-lain ya. Keanekaragaman hewan ya. Apa itu keanekaragaman hayati ya? Jadi keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup ya, berdasarkan perbedaan ciri yang dapat diketahui melalui observasi atau pengamatan ya. Jadi hayati itu adalah makhluk hidup ya. Jadi segala sesuatu ya, mulai dari mikroorganisme ya, bakteri, kemudian jamur, tumbuhan, hewan, nah itu adalah hayati ya, makhluk hidup. Ada 3 macam keanekaragaman hayati. Yang pertama, keanekaragaman tingkat genetik. Yang kedua, keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, apa itu keanekaragaman tingkat genetik? Nah, jadi kalau kita berbicara tentang genetik, berarti nanti kaitannya dengan materi genetik ya, gen, DNA ya. Nah, ini adalah suatu materi yang mengatur suatu sifat individu ya. Jadi semua sifat kita ya, mulai dari fisik ya, rambut, kemudian bentuk muka, tinggi, lah itu adalah dipengaruhi oleh gen ya, genetik. Kemudian terjadi karena keanekaragaman susunan gen ya. Jadi semakin ya susunan gennya semakin mirip ya, maka nanti akan semakin sama ya bentuk luarnya atau morfologinya ya. Jadi misalnya ada anak kembar ya. Anak kembar itu berarti susunan gennya itu hampir sama ya. Semakin jauh ya hubungan keluarga, maka susunan gennya akan semakin berbeda-beda ya. Kalian dengan ayah ibu kalian ya, dengan kakak, dengan adik kalian, lah itu susunan gennya itu mirip. Kemudian karena adanya beraneka ragam gen ini memunculkan variasi antar individu dalam satu spesies. Ya, misalnya dalam keluarga kalian ya, ada adik, kakak ya, terus kalian ya, kan pasti ada beda atau variasinya ya. Nah, itu variasi antar individu dalam spesies. Hal ini menyebabkan apa? Tidak ada individu yang sama persis ya. Jadi kalau kalian melihat ya ada orang yang kembar ya, kan pasti ada perbedaannya ya.
entah sedikit ada yang lebih tinggi atau ada tahi lalatnya di mana atau apa sedikit warna kulitnya lah itu ya. Nah, contohnya ya. Jadi contoh keanekaragaman genetik pada tumbuhan ya. Nah, ini. Jadi ada apa? Bunga ya. Jadi kalau kalian menyukai tanaman atau bunga ya, kan pasti satu jenis bunga itu ada berbagai macam variasi mahkota ya. Ini warnanya ya. Ada yang merah, ada yang pink ya, ada yang putih. Nah, tapi mereka satu jenis ya. Kemudian kalau contoh lainnya misalnya bunga mawar ya, bunga mawar merah, mawar warna putih ya, mawar pink, kuning gitu. Ya. Kemudian kalau contoh pada hewan ya, ini adalah lalat buah ya. Lalat buah itu jenis lalat yang sukanya itu hidup ya di buah-buah yang busuk ya. Jadi lebih kecil daripada lalat biasanya atau nama latinnya itu Drosophila melanogaster ya. Nah, terlihat di sini ada apa? Matanya ada yang merah, ada yang agak putih lah ini. Jadi ini variasi dalam satu jenis lalat buah. Nah, ini kalau pada kita ya manusia ya. Jadi misalnya ini dua saudara ya. Ada yang coba kalian amati perbedaannya ya, kedua perempuan ini ya. Yang dilihat pertama apa? Ya, bisa dari rambutnya ya. Yang ini berwarna agak kecoklatan, yang ini hitam ya. Yang ini rambutnya agak bergelombang ya. Ini lurus ya. Apalagi bedanya? Iya, ini ya. Nah, iris ya. Iris matanya yang perempuan ini biru, yang ini hitam atau coklat ya, dan lain-lain. Silakan dicari perbedaannya. Ini adalah variasi dalam satu jenis, yaitu jenis manusia. Suatu makhluk hidup dikatakan satu spesies ya apabila yang pertama mampu melakukan perkawinan, yang kedua mampu menghasilkan keturunan, yang ketiga keturunannya fertil atau subur. Yang kedua adalah keanekaragaman tingkat spesies ya. Jadi menunjukkan adanya keanekaragaman dalam jenis-jenis organisme. Jadi sudah berbeda-beda organismenya atau spesiesnya ya. Misalnya manusia ya, kemudian ada lagi apa? Sapi misalnya, terus ada kucing, ada orangutan ya, ada monyet lah, itu sudah berbeda-beda spesies, berarti itu tingkatan spesies. Kemudian setiap jenis ya terbentuk atas pengaruh genetik dan lingkungannya. Contohnya sekarang, nah ini, jadi keanekaragaman jenis pada keluarga family Arecaceae ya. Nah, ada aren atau aren ya. Nah, ini kelapa ya, pinang ya, nipah. Nah, kalau kalian amati ternyata mereka itu bentuk pohonnya itu mirip ya, lurus ke atas ya, tidak bercabang, kemudian daunnya majemuk. Nah, ini jadi mirip kelapa semuanya. Jadi mereka ini jenisnya beda tapi satu keluarga, yaitu keluarga Arecaceae. Aren ya hidupnya di pegunungan, kelapa di pantai, pinang tempat kering ya, nipah tempat basah. Jadi yang menyebabkan habitatnya berbeda sehingga tadi spesiesnya jadi berbeda. Yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem ya. Jadi ekosistem, apa itu ekosistem? Sistem lingkungan ya. Jadi apa? Interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya. Jadi menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah ya, ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik ya. Kemudian juga perbedaan komposisi jenis populasi organismenya ya. Kalau saya tanya ya, coba sebutkan ekosistem yang kalian ketahui ya.
ada sawah ya, ada hutan ya, ada pantai, kan berbeda-beda apa? Faktor abiotik ya, lingkungan dan komposisi organismenya berbeda-beda. Ini macam-macam ekosistem di dunia ya. Hutan tropis, nah ini lebat ya, tanamannya tinggi ya, pohonnya tinggi-tinggi. Savana, padang rumput ya. Nah ini, terus ini apa? Hutan gurun ya. Ini di daerah Amerika ya, kaktus ya. Terus ini juga padang rumput, tetapi lebih sedikit ya apa pohonnya. Kalau yang savana ini lebih banyak pohonnya daripada padang rumput biasa. Kemudian ekosistem di dunia ya, ada hutan deciduous ya. Nah, ini hutan 4 musim ya, seperti di apa Kanada, Jepang ya. Konifer ini didominasi tanaman pinus-pinusan ya. Kemudian tundra didominasi oleh tumbuhan lumut ya di kutub. Nah, ini ya. Terus ada terumbu karang. Kemudian keanekaragaman hayati di Indonesia ya. Jadi Indonesia itu kaya ya akan flora dan fauna ya. Jadi ada beberapa tipe fauna ya di Indonesia. Yang pertama adalah oriental ya, di daerah apa Sumatera, Jawa, Kalimantan ya. Australis itu daerah Papua dan Maluku ya, dan peralian daerah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Kemudian jenis tumbuhannya atau floranya itu bertipe Malaysiana. Terus Indonesia juga punya hewan dan tumbuhan yang endemik ya, yang khas ya, yang tidak ada di daerah lainnya. Dan tumbuhan langka yang hampir punah. Kemudian Indonesia ya memiliki tumbuhan atau flora bertipe Malaysiana. Apa itu Malaysiana? Nah, ini karena ini keanekaragaman hayati kita itu hampir sama dengan di semenanjung Malaya ya, dengan Malaysia, Thailand, Filipina. Ciri-ciri tumbuhannya memiliki tumbuhan yang menghasilkan biji yang bersayap, jadi bisa terbang ya, Dipterocarpaceae. Terus memiliki tumbuhan memanjat atau liana. Kemudian memiliki tumbuhan khusus yaitu mahoni, keruing, durian dan lain-lain. Itu tumbuhan khas dari Malaysiana. Kemudian ciri-ciri hewan daerah oriental ya tadi. Yang pertama, mamalia berukuran besar ya. Gajah, harimau, banteng ya. Kemudian banyak jenis primata ya. Ada orangutan, ada kera ya, itu beda ternyata kan ya. Kalau orangutan itu pungu, kalau primata itu makaka nama latinnya. Kemudian warna bulu burungnya itu kurang menarik ya, dibandingkan dengan nanti daerah Australia ya. Contohnya burung rangkong, murai. Kemudian kalau Australia ya, tadi lawannya ya, mamalia berukuran lebih kecil ya. Kemudian mamalia tadi berkantong ya. Contohnya walabi ya. Ada walabi kecil, walabi semak, kanguru ya. Kemudian warna bulu burung itu lebih menarik dan lebih beragam. Contohnya cendrawasih ya, kasuari di Papua sana. Kalau ciri hewan daerah peralihan ya, berarti dia transisi ya dari oriental dan Australia. Misalnya komodo ya, babi rusa, anoa, burung maleo ya, dan lain-lain. Manfaat ya keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah ya. Nah, ini sebagai sumber apa? Benih unggul yang masih bisa dilestarikan. Sumber pangan ya, melindungi air dan tanah, mengembangkan ilmu, sandang, papan, sosial, budaya dan lain-lain. Ini silakan dibaca ya. Ini di Indonesia. Ini juga spesies biota utama dunia dan Indonesia ya. Ini aktivitas manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati ya. Nah, ada yang menurunkan, ada yang meningkatkan, melestarikan ya. Ada in situ, konservasi in situ dan konservasi ex situ. Kalau in situ berarti apa? Konservasi di habitat aslinya ya, di dalamnya, misalnya cagar alam ya, taman nasional. Kalau ex situ berarti konservasi di luar ya, habitat aslinya atau di bawah, misalnya kebun binatang, kebun botani ya. Nah ini ya, kebun raya, taman safari itu adalah ex situ.
Oke, sekian ya. Kita